kami anggap bahwa hakim tidak menerima ya eksepsinya, karena hakim memandang bahwa banyak eksepsinya itu terkait dengan pokok perkara. Itu sah-sah saja lah, karena hakim memandang bahwa ini eksepsinya udah masuk ke pokok. Kalau pokok itu ya nanti sidang selanjutnya, seperti itu. Tapi beberapa hal yang terpenting bahwa hakim tidak mempertimbangkan eksepsi kami karena kami sudah masuk ke pokok-pokok masalah. Misalnya contohnya seperti kerugian dan sebagainya itu udah masuk kepada pokok perkara. Bang, itu sengaja dimasukkan? Kenapa? Di dalam itu sengaja dimasukkan sih? Saya tidak akan jawab karena itu strateginya seorang pengacara yang mengungkap masalah di depan. Tapi ketika pas sidang tadi ada obrolan apa sih Bang sama Nikita? Maksudnya yang Niki ketemu saya? Iya, yang Niki nemuin saya? Iya, Ya nanti saya ingat lagi ya. Pas nanti saya ingat lagi apa kira-kira, karena sebetulnya tidak perlu saya sampaikan. Ya Ada pesan khusus kepada saya yang tidak perlu saya sampaikan kepada media karena itu materi hal yang sangat khusus. Niki minta kepada saya untuk melakukan sesuatu. Oke Bang, kelihatannya minggu depan ada yang seru nih. Niki Ya, akan ketemu Dito itu gimana nih? Sangat seru nanti minggu depan. Sangat seru karena kita berharap Ditonya itu datang. Ditonya datang dan bisa mengungkap sebetulnya seperti apa ini kasus. Nanti kita lihatlah yang terjadi seperti apa. Saya nggak bisa mengomentarin dulu. Biar aja nanti di dalam persidangan kita akan tanyakan. Nah, terkait dengan eksepsi beberapa poin itu biar rekan saya Usman yang jelasin karena dia termasuk orang yang tadi yang mencoba untuk mencatat beberapa pertimbangan-pertimbangan dari majelis hakim. Coba kamu jelasin, Mas. Ya, tadi ada, jadi intinya kita ngajuin ada sekitar kurang lebih 9 poin eksepsi. Tadi catatan kita cuma 3 yang dipertimbangkan oleh majelis hakim. Satu yang kompetensi relatif, 2 absolut, 3 soal dakwaan tidak jelas. Selebihnya itu dianggap sudah masuk pokok perkara. Tapi yang saya mau katakan begini, di pertimbangan hukum majelis hakim tadi itu mengatakan bahwa tidak berwenangnya pengadilan secara relatif itu mengacu pada pasal 84, tapi di 84 ayat 1-nya itu padahal di awal pertimbangan yang disampaikan secara terus-menerus. Namun menurut kami keliru jika kemudian di endingnya, di akhirnya itu diterapkan pasal 84 ayat 2. Padahal sejak awal itu dipertimbangkan yang pasal 84 ayat 1-nya, sehingga kami berpendapat agak keliru pertimbangan majelis hakim. Kalau misalnya tidak dipakai untuk di pasal 84 ayat 1 ya jangan dipertimbangkan gitu. Nah, tapi sejak awal dibahas bahwa pasal ini perkara ini diajukan pasal ayat 84 ayat 1 kemudian berimplikasi pada ini, tapi tidak diterapkan. Endingnya yang diambil adalah pasal 84 ayat 2 seperti itu. Jadi ada catatan 3 poin saja tadi sih sebetulnya yang dipertimbangkan. Selebihnya itu yang dipertimbangkan sudah masuk ke pokok perkara. Seperti tadi yang dikatakan sama Bang Fahmi, ada kerugian yang nominalnya 17.500.000. Menurut majelis hakim pertimbangan itu sudah eksepsi itu sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan sebab sudah masuk ke pokok perkara, harus membutuhkan pembuktian. Apakah benar ada kerugian 17.500.000 itu nanti di proses pembuktian akan kita bongkar semua di sini. Jadi intinya perkara ini dipaksa untuk sidang di Pengadilan Negeri Serang. Nah, itu aja. Jadi kesimpulannya dipaksa untuk disidangkan di sini. Kita lihat nanti di dalam proses persidangan ada saksi yang menyebabkan perkara ini ada di pengadilan ini. Nanti kita lihat saksi itu sebenarnya seperti apa ya. Bang, soal menyikapi dengan belum dikabulkan kembali permohonan. Nggak apa-apa, itu hak majelis hakim, bukan menolak. Hakim hanya minta sampai saat ini masih dipertimbangkan. Artinya masih bisa terjadi
pengalian jenis penahanan. Kita lihat nanti prosesnya, karena hakim pasti mempunyai pertimbangan. Tapi ya ditolaknya eksepsi terus nggak dikabulkannya penangguhan penahanan itu menjadi kabar baik atau gimana sih? Itu bagian dari proses hukum. Jadi eksepsi itu jangan dianggap bahwa kalau kita mengajukan eksepsi itu kita semua tahu, lawyer itu tahu. Kadang lawyer itu mengajukan eksepsi sengaja untuk memancing supaya bagaimana reaksi, karena hakim pasti akan membaca. Begitu hakim membaca, hakim dari awal sudah tahu ini perkara seperti apa, paham ya? Jadi kita sengaja ajukan beberapa hal supaya majelis hakim membaca. Kalau dari awal majelis hakim sudah membaca, ini perkara berjalannya nanti lurus, tegak lurus. Jadi nggak ada lagi yang aneh-aneh. Dari awal kita kasih kode, yang mulia ada persoalan ini, ada persoalan ini. Kita tahu itu adalah menjadi bagian dari pokok perkara. Nggak ada masalah. Hakim mau tidak mau membaca eksepsi kami. Mau tidak mau dia akan mempelajari eksepsi kami. Kenapa? Ini ada kaitannya dengan pokok perkara. Begitu masuk ke pokok perkara, hakim sudah mendapatkan gambaran perkara ini. Seperti itu ya. Itu adalah strategi dari seorang pengacara. Bang, kabar yang kita terjadi mengalami sakit itu sudah dilampirkan untuk Oh, nanti saya sampaikan. Karena mendadak dia bilang sakit. jadi Kapitri sudah mengatakan hal itu. Bang. Ada rencana untuk menyurati juga hal itu. Bang? Nanti kita ajukan. Gampang lah. Ada lagi yang mau ditanyain? Siap bang ya, Ya. berarti ketemu pihak. Ya itu kita tunggu lah hari Senin. Anda silakan datang semua biar Niki bertemu dengan pelapornya. Orang yang merasa dicemarkan nama baiknya kita lihat nanti. Oke bang, yang soal KPK. Maksudnya. Oh itu proses tanya ke sana. Karena kita nggak ngikutin, kita prosesnya di Serang. Proses lebih lanjut, coba Anda koordinasi dengan yang ada di Kuningan sana. Prosesnya seperti apa ya, kelanjutannya. Karena saat ini saya fokus di Pengadilan Negeri Serang.